Selamat datang di Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Saya Juwaini, Koordif Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Pada kesempatan ini akan membawakan agenda bincang bersama Bawaslu. Untuk episode ini kita akan menghadirkan Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo, Papua, yaitu Saudara Yabakuk Mabel atau yang lebih akrab dipanggil Hamalu ya. Ini tentu berhubungan dengan keputusan MK yang memutuskan untuk adanya PSU ya, pemungutan suara ulang. Dan yang menarik ini adalah pemungutan suara yang ketiga ya, setelah pelaksanaan pemungutan suara pada 9 Desember 2020. Yang pertama itu sudah dijalankan, juga keputusan Mahkamah Konstitusi, tapi digugat kembali dan dikabulkan, dan ini pelaksanaan pemungutan suara ulang yang kedua. Dan yang menarik di sini adalah keputusan MK itu memerintahkan untuk pemungutan suara ulang ya, yang ketiga atau yang keempat sejak adanya pelaksanaan pemungutan ulang pemilihan Pilkada serentak 9 Desember 2020. Tentunya ada banyak hal menarik ya, sebagaimana kita melihat di media, baik media online maupun televisi, keputusan ini ternyata disikapi oleh warga ya, di Yalimo itu dengan pembakaran kantor. Ya, jadi menurut informasi di pemberitaan ya, sebagaimana kita lihat di beberapa situs media, kantor Bawaslu maupun KPU-nya dibakar habis. Sebenarnya bagaimana kondisi masyarakat maupun penyelenggaraan pada pemilihan pemungutan suara ulang yang kedua ini ya. Kita tersambung via Zoom dengan Bapak Yabakuk Mabel atau yang lebih familiar dipanggil dengan Bapak Hamalu. Kemudian bagaimana tentang kesiapan mereka tentang adanya putusan pemungutan suara ulang yang ketiga ini, dan sekaligus mendiskualifikasi calon bupati nomor urut 1. Ya, kita sudah tersambung dengan Pak Yabakuk Mabel atau Pak Hamalu di via Zoom kita. Boleh cerita nggak itu gimana itu kondisinya sekarang itu yang Yalimo itu, Bang? Ya, padanya masih dekan di antara kedua. Gimana Bang, konfliknya itu meluas nggak sekarang? Meluas sampai ke apa, cuma pembakaran itu atau ada crash yang antar pendukung juga gitu Bang? Ya, masih dekan tangan antara pasangan calon itu masih tetap ada di samping pembakaran itu. Bang, saya lihat itu keputusan itu kan pembatalan pasangan yang calon bupati nomor urut 1 Bang ya? Ya. Iya. Yang pertama itu kan ada karena sengketa di beberapa TPS sehingga putusannya pemungutan suara ulang di dua distrik itu ya Bang ya? Satu distrik keseluruhan TPS 61 kampung 76 TPS. Ya, kemudian yang satu kampungnya itu satu distriknya itu 29 TPS.
kemudian setelah itu diulang, itu putusan MK itu menyatakan bahwa pasangan calon bupatinya tidak sah, gitu Bang ya? Iya, bukan tidak sah, tapi karena dia ini karena mereka persoalkan itu terkait dengan kecelakaan laka lantas terkait dengan itu pasangan 01 ini karena terjadi kecelakaan dengan seorang poluan. Oh gitu. Bang, Dalam kok itu situasi putusan itu dari MK kok munculnya di yang kedua, Bang, bukan di yang pertama, Bang? Bisa nggak itu dijelaskan, yang Bang? kedua, Yang pertama kok nggak yang dipermasalahkan itu? yang kedua. Iya, yang pertama kok nggak dipermasalahkan mengenai TMS-nya calon bupati itu, Bang? Itu itu tidak memenuhi itu sudah memenuhi syarat dari segi administrasi pendaftaran itu tidak masalah. Dia berhak mengikuti tahapan itu semua. Hanya MK lebih banyak dia berbicara terkait dengan pidana terkait kecelakaan itu, tapi dia tidak berbicara masalah sengketa hasil. Kalau masalah proses pemungkutan PSU di sana sudah berjalan aman, lancar dan sukses. Tapi yang MK persoalkan di sini adalah terkait dengan status itu pidananya. Tapi itu sudah tidak dia belum dipidana 5 tahun penjara itu tidak ada gitu. Bang, gimana sih kondisi yang PP pemungutan suara ulang yang kedua itu yang ceritanya sampai dapat ancaman gitu, Bang? Gimana, Bang, itu versinya Bawaslu? Yang Iya, sampai yang satu distrik kami tidak bisa penyelenggara menyampaikan ya, hasil itu. Gimana, Bang? kami bisa tidak tidak bebas. Kami di dalam situasi yang sama dari pasangan calon 01 maupun 02 kecemburuan sosial tinggi di sini karena tingkat pemahaman masyarakat kan masih kurang. Gimana, Bang? Bisa cerita itu pemilihannya pakai sistem noken atau coblos langsung, Bang? Yang di pegunungan. Sistem demokrasi dan normatif. Jadi one man one vote gitu ya, Bang ya? Ya, one man one vote terus sistem demokrasi dan normatif. Gimana, Bang, itu bisa terlaksana itu gambarannya di Yalimo itu susah apa ya? Sangat susah, Bang ya, untuk pemilu kemudian memastikan. Memanglah susah kan daerah pegunungan, kemudian terisolasi kan karena daerahnya sulit. Hanya satu-satunya bisa jangkau dengan pesawat seperti itu. Saya lihat itu, Bang, itu partisipasi pemilih itu luar biasa, Bang, di sana ya. Dari DPT 90.000, ya, 90.000 itu yang nggak menggunakan partisipasinya hanya 100 sama berapa gitu, betul ya itu, Bang? Iya, dia partisipasinya di sana luar biasa. Mereka menghargai, menghormati undang-undang yang ada, tapi ya pada kenyataan putusannya seperti itu. Gimana, Bang, ini siap lagi, Bang ya? Siap lagi untuk pemungutan suara ulang yang ketiga ini, siap? Saya tidak laksanakan tahapan. Nanti MK atau orang KPU Bawaslu sendiri turun yang laksanakan. Oh, kami sudah buat dari provinsi nanti yang melaksanakan pengawasan dan anunya. Ya terserah itu mereka mau waktunya bagaimana, tapi kami di daerah ya prinsipnya kami tidak mau laksanakan karena kami yang jadi sasaran. Padahal kami sudah sukses. Pada 2020 tanggal 9 maupun tanggal 5 itu sukses, tidak ada masalah. Pelanggaran tidak ada. Tapi putusannya seperti itu membuat kami yang jadi sasaran atas putusan-putusan seperti itu, maka kami tidak mau. Nanti silakan dari RI maupun dari provinsi yang mau tangani silakan. Kami mundur saja. Apa itu namanya, istilah ketidaksanggupan atau semacam apa, Bang? Buat surat gitu, Bang?
Bukan tidak cangkup kita, bukan tidak cangkup kita. Kita sebenarnya cangkup, tapi ya kami yakini, kami akui bahwa PSU adalah berdasarkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang harusnya kami laksanakan, dan itu sudah laksanakan dengan sukses. Tapi setelah PSU selesai, baru kita kena PSU lagi. Ini kan kami tidak, ini juga macam kami sebagai manusia, kami ke masyarakat itu palingan kami yang jadi ancaman, begitu. Itu KPU-nya juga satu suara Beresiko. atau beda, Bang? Kami satu suara. Oh, gitu. Apa itu Ya, kami tidak pernyataan itu melaksanakan. sudah disampaikan lewat formal surat gitu atau hasil lisan semacam apa atau hanya isu-isu lewat media ini? Lewat media dan juga kami sampaikan lewat surat. Oh, gitu. Kami Kemudian tidak tanggapannya? melaksanakan. Tanggapan dari provinsi? Belum. Mereka tanggapi sendiri, itu tidak perlu. Yang penting kami sampaikan. Kalau pemerintah gimana Bang support anggarannya Bang? Untuk yang 120 hari kan itu harus diputuskan 120 hari Bang ya? Ya, ya kami pada prinsipnya kami tidak laksanakan itu BL itu putusan MK ya, untuk yang kedua kali ini. Jadi pemerintah dia anggarkan uang itu pun harus ada apa? Rencana anggaran gitu Ada ya? itu tahu pengajuan dari penyelenggara toh. Oh gitu. Ya ya ya. Jadi Itu kami tidak versinya melaksanakan. versinya penyelenggara putusan MK yang pertama itu sudah sah gitu ya? Sudah Ya sudah dilaksanakan sesuai. dan Tapi sudah yang harus kedua berkekuatan hukum gitu. ya ya Bahwa untuk petitum yang kedua itu diabaikan oleh penyelenggara atau gimana Bang? ya begitu sudah. Terus sekarang Bang, ini sekarang yang dilakukan apa ini oleh Bawaslu sama KPU di Yalimo ini Bang? Itu nanti kami masih ikuti saja. Masyarakat juga punya apa upaya hukum lain ke lembaga-lembaga lain juga. Jadi kami masih menunggu tanggapan mereka seperti apa. Ini sibuk sekali ya, pikirannya terporsir Bang ini ya. Ada putusan lagi gini Saya Bang. karena berpanjangan tangan negara RI kan ada KPU, Bawaslu, PIN, Kepolisian, TNI. Ini kan semua keterangan yang kami berikan ini kan MK harus pertimbangkan sebelum dia putuskan begitu. Jadi MK dia tidak bisa mendengar satu dua saja baru putuskan. Karena yang kami menghadapi di daerah itu sangat sulit. Tidak segampang yang orang pikirkan begitu. Ada seperti tidak segampang kita bicara sekarang begitu. Siap, siap, Karena ya. berhubungan dengan masyarakat punya watak yang begitu keras, itu kita mau mengambil keputusan itu bukan semudah itu. Kita harus lihat semua dari banyak sisi. Seluruhnya, seluruh kantor, seluruh apa namanya, kantor, badan, dinas, semua dibakar habis. Hanya tinggal kantor bupati, itu pun bisa bakar, tapi ada almarhumnya istri bupatinya yang larang. Semua kantor dihangus, termasuk perumahan eselon-eselon. Semua hangus. Karena kami sudah tahu ada aksi, jadi kami menghindar. Ini kan sudah situasional jadi sudah hangus semua. Begitu mereka ikuti di live streaming, sudah berapa menit sudah langsung. KPU sama Bawaslu KPU sebelahan ya? Ya tidak terlalu jauh, mungkin hanya 100 meter dari kantor KPU dan Bawaslu. Saya punya kantor Bawaslu hangus semua. Sana itu konturnya memang banyak pegunungannya Bang ya, Yalimo itu Bang ya. Kalau yang dataran itu Ya, berapa persen Bang? dataran baru satu di sini. 5 distrik yang lainnya di pegunungan. Itu masuk pegunungan Jayawijaya itu Bang ya, apa bukan Bang? Dia kabupaten sendiri. Jayawijaya tapi di sebelah timur, bagian timur. Ini Bang, Abang mau kemana ini perjalanan ini? Pakai mobil dinas ini? Ini dinas sama pribadi ini Bang? Ini mobil teman ini, ada teman ada masuk ke kantor, dia ada ke kantor. Jadi, oh, itu kantornya itu. Oh, mobil. mantap. Semangat Bang ya. Ya, Kita semua itu cinta Papua Bang. Ya.
Di Yalimo Bang ya. Dari kecil di Yalimo ya Bang ya. Orang asli di sana. Tapi sana nggak ada masalah Bang ya. Anu Jawa luar Aman. Jawa apa asli Papua bukan Papua nggak ada masalah ya Bang. Aman itu semuanya isu-isu politik saja. Semua aman-aman saja. Aman saja ya Bang ya. Bang, Ya. yang ditakutkan tuh konflik apa tuh Bang? Antar apa? Antar pendukung atau antar yang ditakutkan kalau ada pilkada ulang lagi itu? Apa yang dikhawatirkan itu Bang? Ya, antar Pendukung atau antar suku atau antar apa Bang? Yang paling ditakutkan Bang? antar pendukung. Tapi antar distrik itu sudah mengumpul belum? Ini distrik ini pendukung A, distrik B, pendukung B, distrik C gitu ada pemilihan langsung melampiaskannya ke pihak-pihak itu, tapi lebih banyak mereka masih marah ke kita penyelenggara. Oh gitu, marahnya ke penyelenggara Bang ya, bukan antar pendukung lagi Bang nanti Ya, Bang ya. makanya karena kita yang tegakkan aturan, jadi mereka mau begini, tapi kalau kita tegakkan aturan mereka marahnya ke kita. Oh gitu, itu yang dikhawatirkan ya. Kekhawatirannya kalau ada pilkada ulang lagi nanti yang dimusuh justru penyelenggara gitu Bang ya. Ya, nanti sasaran ke kami penyelenggara. Tidak ada yang terima mengalah. Ya. Kalau kami tegakkan aturan dan menangkan satu, tetap yang satunya tetap emosinya melampiaskan ke kita. Ke penyelenggara karena kita menegakkan aturan, jadi mereka masih mereka. Nanti kami cari solusi dari ke provinsi, belum ke kabupaten. Itu selesai mudah itu kita ke sana. Makasih Bang ya. Ya. Siap. Ya. Siap. Terima kasih teman-teman. Ya, semangat Bang. Salam. Salam KRI. Ya, sama. Terima kasih semuanya ya. Nanti kita kapan-kapan join lagi dengan tema yang lebih menarik. Terima kasih. Ya. Dadah semuanya. Ya, semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bincang bersama Bawaslu Kabupaten Ponorogo dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo, Papua. Terima kasih, semoga ini menambah pengetahuan kita dan sampai jumpa di bincang bersama Bawaslu Kabupaten Ponorogo di episode selanjutnya. Ya, tetap bersama Bawaslu Kabupaten Ponorogo Channel.